Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Lestari. Di sini saya akan menjelaskan landasan dan asas peraturan perundang-undangan. Kami dari kelompok 5 ada Anita Widyastuti, 2 Fania Lestari, 3 Angel Octavia, keempat ada Khairunisa. Landasan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan adalah suatu ketentuan berisi norma atau kaidah yang bersifat dan mengikat umum. Artinya, berisi aturan tingkah yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh setiap orang atau badan. Tiga landasan peraturan perundang-undangan. 1. Landasan filosofis. Apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran apabila dikaji secara filosofi. Kedua ada landasan sosiologi. Apabila ketentuan-ketentuannya mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Ketiga ada landasan yuridis. Apabila ia mempunyai dasar hukum atau legalitas, terutama pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan teknik perancangan yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan ini termasuk landasan yang lain. Berikutnya asas-asas peraturan perundang-undangan. Menurut I.C. van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapat dilaksanakan, serta asas konsensus. Sedangkan asas-asas material meliputi A. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, B. Asas tentang dapat dikenali, C. Asas tentang perlakuan sama dalam hukum, D. Asas kepastian hukum, E. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Apakah ada asas-asas perundang-undangan selain menurut I.C. van der Vlies? Selanjutnya, Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto memperkenalkan 6 asas perundang-undangan. Yang pertama ada undang-undang tidak berlaku surut. Kedua ada undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Ketiga ada undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Keempat ada undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Kelima ada undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Ada undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaruan atau pelestarian. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Asas ini diatur dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. 3.
Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus menentukan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Hamid S. Atamimi, sebagaimana dikutip oleh Yuliandri, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan bagi mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan, serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian atau tosten agar peraturan-peraturan tersebut memenuhi asas-asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum. Yang terakhir adalah kesimpulan, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan dapat memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum, yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan tercapai. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.